Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kantor sekolah kita ini dalam rangka sosialisasi budaya positif. Salawat beragaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan ke ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 52 Koto, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 52 Koto, seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan tata usaha SMP Negeri 52 Koto. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai protokol. Selanjutnya kita minta kata sambutan dari Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 52 Koto. Kepada Ibu Wakil kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata-kata penghormatan kita tumpahkan saja kepada protokol yang sudah membuka acara kita tadi. Kemudian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti sosialisasi budaya positif yang akan ditampilkan oleh CGP kita Ibu Yeni Dersam. Dengan harapan ini akan menjadi motivasi ke depannya bagi kita semua, akan menjadi penggerak, ya, dengan harapan nanti penggerak, bukan lagi calon guru penggerak, tapi betul-betul menjadi guru penggerak yang ada di SMP Negeri 52 Koto. Dan ilmu yang diberikan nanti dan yang didapatkan bisa ditularkan kepada teman-teman kita yang akan mendaftar calon guru penggerak angkatan 11, 12 dan berikutnya. Kemudian harapan kami ke depannya setelah adanya sosialisasi budaya positif ini, mata kita akan terbuka akan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin itu saja pembukaan atau sambutan dari saya sebagai wakil kepala sekolah. Mohon maaf untuk hari ini kepala sekolah kita ada urusan ke dinas pendidikan, jadi sementara waktu diwakilkan dulu kepada saya. Sesuai dengan moto dari Bu En kemarin ya, apa motonya Bu En? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan kepada kita semua. Baik, selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Yeni Dersam selaku calon guru penggerak angkatan 9 untuk mensosialisasikan budaya positif di hadapan kita bersama. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi untuk memeriahkan acara kita bagi bapak-bapak, ibu-ibu guru, ya Pak. Sekarang silahkan kita berdiri dulu sebentar. Di sini kita semangat dulu ya. Memberikan kesemangatan dulu, berdiri sebentar. Apabila nanti saya mengatakan SMP 52 Koto hebat, maka Bapak Ibu guru akan mengatakan yes, 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 ya. Oke, bisa dimulai Bapak Ibu? Ya. Baiklah. SMP 52 Koto yes, 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 ya. Kurang semangat. Kita ulang kembali lagi. Ya Ibu Rona. SMP 52 Koto yes, yes, yes. Iya, terima kasih atas partisipasinya ya kepada kami. Baiklah, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 52 Koto,
yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP 52 Koto, dan seterusnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak guru hebat yang sudah hadir pada kesempatan ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk kami, untuk calon guru penggerak angkatan 9, yaitu saya sendiri atas nama Yeli Yudarsam. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di ruangan sekolah yang kita cintai ini. Baiklah Bapak Ibu guru, mungkin kata pengantarnya kita lanjutkan saja langsung ke acara kita, yaitu sosialisasi budaya positif. Bapak Ibu guru, di sini kita akan memberikan tentang sosialisasi budaya positif. Budaya positif yang bagaimana itu Bapak, yang disebut dengan budaya positif. Ya Bapak Ibu guru, siapa yang mengetahui tentang apa saja itu tentang budaya positif? Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bu En. Kalau menurut saya budaya positif ini kan kebalikan dari negatif. Ada positif, ada negatif. Jadi positif ini adalah yang baik. Contohnya di lingkungan sekolah bisa kita contohkan dengan pemberian apresiasi. Misalnya di kelas ada anak-anak kita yang sudah mencapai hasil sesuai dengan keinginan atau nilainya bagus, maka akan kita berikan apresiasi. Bukan penghargaan kalau menurut saya ya. Kalau penghargaan nanti justru akan membuat anak-anak kita ini menjadi berharap. Jadi akan melemahkan semangat dari anak-anak kalau kita berikan penghargaan. Kalau saya lebih setuju dengan kata-kata apresiasi. Tapi nanti mungkin bisa jadi pendapat saya ini salah. Kita kembalikan lagi ke ahlinya Bu En sebagai guru bahasa Indonesia. Kemudian juga ada kesepakatan kelas, ya. Kalau dari yang saya baca itu kan ada peraturan sekolah. Kalau peraturan ini sekarang diganti namanya dengan keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah. Itu yang saya tahu Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang telah memberikan tadi penjelasannya tentang budaya positif. Ya, sangat benar sekali tentang apa yang disebutkan oleh Ibu Wakil kita tadi. Maka di sini kita akan memberikan sebuah materi tentang sosialisasi budaya positif, di mana materi tentang budaya positif di sini terbagi 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, inilah materi kita nanti yang akan kita bahas bersama-sama dalam sosialisasi budaya positif. Yang pertama, budaya positif, di mana tadi yang sudah Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah menyampaikannya, di mana di sini budaya yaitu kebiasaan. Positif adalah sebuah kebaikan. Jadi kebaikan kita seorang guru dalam sebuah kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Apa-apa saja yang kita lakukan, tapi dia harus mengandung positif, budaya positif. Di mana di sini kita lihat bersama, budaya positif itu berarti kebiasaan baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Di sini ada pertanyaan tentang budaya positif itu, mengapa harus ada budaya positif di sekolah? Karena untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, maka pendukungnya adalah suasana positif. Dengan adanya suasana positif, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada beban. Kemudian dengan suasana positif secara tidak langsung juga membentuk karakter anak, tidak hanya dari segi intelektual tapi juga terbentuk oleh lingkungan belajar positif. Di dalam disiplin positif, tujuan kita adalah
menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini peserta diri kita harus disiplin positif itu harus muncul dari dirinya sendiri, dari tanggung jawab dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin atau disebut juga dengan disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Seperti yang sudah saya katakan tadi Bapak Ibu guru, terlebih dahulu kita yang harus mendisiplinkan diri kita. Apabila kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka kita butuh bantuan orang lain, yaitu ekstrinsiknya yang akan mendisiplinkan diri kita. Tapi yang wajibnya kita sendiri dulu yang akan mendisiplinkan diri kita. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik, walaupun baik menurut kita memang benar itu adanya ya. Baiklah Bapak Ibu guru, disiplin positif. Di mana seperti di sini kita lihat bersama-sama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, dan selain itu mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, di dalam disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebaikan. Di dalam disiplin positif tadi, kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Di sinilah nanti Bapak Ibu yang harus kita rasakan, di posisi manakah kita. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Di mana penjelasannya di sini, posisi kontrol atau penghukum itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Seperti yang kita lihat, ciri-ciri dalam posisi kontrol, pasti nada suara kita semakin tinggi, bahasa tubuh, ibaratnya mata kita melotot, jari pun akan menunjuk-nunjuk atau menghati. Ibaratnya kita sudah marah untuk meluapkan kepada peserta didik. Nah itu benang posisi kontrol penghukum. Kita memberikan hukuman kepada peserta didik kita, sementara itulah yang tidak dibolehkan. Ya Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya, posisi kontrol pembuat merasa bersalah, di mana di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ciri-cirinya tentang posisi kontrol membuat merasa bersalah, pasti nada suaranya memelas, halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak tersebut. Posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi kontrol tema.
Di sini kita lihat guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Di mana kita lihat bersama-sama Bapak Ibu guru hebat, posisi kontrol memiliki ciri-ciri yang pertama, nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum. Ya, senyum seperti ibaratnya kita adalah teman. Nah, itu posisinya, posisi kontrol teman. Akrab kita dengan peserta didik kita. Ya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, posisi kontrol pemantau. Di sini dapat kita lihat, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Di sini ciri-cirinya tentang posisi pemantau yaitu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Baiklah Bapak Ibu guru hebat. Yang kelima tentang posisi kontrol yaitu manajer. Di mana di sini kita lihat bersama-sama posisi terakhir yang disebut dengan manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, pendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bisa diperlukan. Seperti yang kita lihat ciri-cirinya Bapak Ibu guru hebat, apabila di dalam kontrol posisi manajer yaitu nada suara kita halus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, di dalam posisi kontrol manajer ini ibaratnya kita memberi anak membuat suatu masalah, tapi masalah itu anak sendiri yang akan menyelesaikannya. Kita berikan dia peluang bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, posisinya bagaimana dia. Nah, kita berikan cara penyelesaiannya. Dia sendiri yang akan menyelesaikan suatu masalahnya, sehingga kita mendapatkan kesimpulan apa yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, di dalam posisi kontrol tersebut kami juga membuat tentang keyakinan kelas. Di sini kemarin di kelas 8 kami juga membuat tentang keyakinan kelas kesepakatan kami di kelas 8, di mana di sini yang pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, di sini tentang keyakinan kelas kami yaitu kelas 8, di mana di sini yang pertama keyakinan kelasnya menjaga kebersihan kelas, yang kedua menjaga ketenangan ketika belajar, yang ketiga makan dan bermain pada waktu istirahat, yang selanjutnya berpakaian rapi dan bersih, mengerjakan tugas tepat waktu, berbicara baik dan sopan, dan masuk dan keluar kelas dengan meminta izin dari guru. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, di sini kita lihat antara perubahan
perbedaan peraturan dan keyakinan kelas, di mana aturan itu adalah yang kita buat, ya, yang kita buat yang harus dilakukan oleh anak, yang harus dipatuhi oleh anak. Sebaliknya di sini contohnya peraturan itu di SMP 52 Koto tidak boleh memakai sepatu kecuali warna hitam. Maka keseluruhan peserta didik kita dia akan memakai sepatu warna hitam dan tidak boleh memakai selain dari warna hitam. Karena itu adalah sebuah peraturan dari sekolah. Nah, inilah Bapak Ibu bedanya dengan keyakinan kelas. Kalau selalu ibaratnya di sini kita lihat bersama-sama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di dalam keyakinan kelasnya itu ya sama dengan adanya rasa tanggung jawab, ya. Karena apa? Buku yang kita ambil tersebut pasti akan kita kembalikan kepada tempatnya lagi. Ya, dalam keyakinan kelas itu adalah rasa tanggung jawab. Yang kedua bisa kita lihat di sini, dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah peraturannya, tidak boleh mengganggu orang lain. Nah, jadi di dalam keyakinan kelas berarti kita harus menghormati orang lain. Di dalam keyakinan kelas tidak boleh mengatakan adanya kata tidak dan juga jangan. Kata-kata itu tidak boleh digunakan dalam keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu guru hebat. Baiklah Bapak Ibu guru, setelah adanya tadi keyakinan kelas, di sini di dalam budaya positif juga kami mempelajari tentang restitusi. Restitusi segitiga. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di dalam restitusi hanya ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Baru yang selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah Bapak Ibu guru hebat tentang segitiga restitusi, di mana di sini untuk peserta didik kita yang pertama menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu tentang menstabilkan identitas. Selanjutnya tentang validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di dalam menanyakan keyakinan di sini, ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baiklah Bapak Ibu guru hebat, coba kita lihat satu persatu di sini. Segitiga restitusi. Yang pertama, pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Pada tahap ketiga ini, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, di sini menstabilkan identitas. Ada beberapa pertahapan. Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan ini. Yang keempat, Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Yang keenam, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Baiklah Bapak Ibu guru hebat, di sini juga terlihat dalam validasi tindakan yang salah, di mana perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Coba kita lihat di sini Bapak Ibu guru hebat, yang dimana yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir tentang menanyakan keyakinan kelas, di mana peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi orang yang diinginkan. Di sini kita lihat bersama-sama apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi tentang sosialisasi budaya positif. Di mana di sini kami akan memberikan sebuah tayangan video tentang segitiga restitusi menstabilkan identitas. Dalam hal itu kamu merasa senang, tapi apakah itu sudah melaksanakan kegiatan kelas? Belum. Nah, mulai sekarang adalah kita selalu menggunakan kegiatan kelas kita sekolah yang sudah kita sekarang. Dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membersihkan halaman yang saya kotor dan tidak akan mengulangi lagi. Ya, bagus sekali. Kalau begitu, silakan kamu lakukan yang banyak. Ya, terima kasih. Iya. Baiklah, ayo Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi sepenggal video kami tentang sebuah segitiga restitusi, di mana tadi sebuah permasalahan yang diberikan oleh peserta didik kita tidak harus kita salahkan sepenuhnya kepada anak, tapi buatlah dia bagaimana dia seperti itu. Mengapa dia melakukan itu? Kita tanya dulu, baru nanti kita berikan sebuah jabarannya kepada dia. Apa solusinya yang harus dia lakukan setelah dia melakukan masalah? Nah, jadi dalam sebuah masalah tersebut dia akan mencari solusi tentang apa yang dia yakini, tentang apa-apa saja tentang budaya positif.
Ya Bapak Ibu guru hebat, baiklah karena materi kita sudah selesai tentang sosialisasi budaya positif. Baiklah, kami sebagai materi, pembacaan materi, apabila nanti ada kesalahan dalam pengucapan atau pembacaan materi kami tadi, kami memohon maaf. Dan selanjutnya kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita bersama, nah kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Guru Calon Penggerak Angkatan 9 yang telah memberikan materinya kepada kita. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini sehingga kita sebagai guru termotivasi untuk melanjutkan atau menjadi calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu anak ibu guru semuanya, kita akan kembali lagi belajar ya tentang pembelajaran kita pada siang hari ini, di mana di sini sebelum kita memulai pembelajaran, ya siapa yang tidak hadir? Widya. Bagaimana keadaannya? Kita mabuk sama Muhammad Baiklah kalau seperti itu ya. Berarti si Widya yang tidak hadir. Ya baiklah anak ibu semuanya. Di sini kita akan membahas tentang sebuah keyakinan kelas. Ya, di mana keyakinan kelas kita supaya kelas tersebut lebih baik dan lebih maju. Ya. Apakah anak ibu semuanya sudah tahu apa itu tentang keyakinan kelas? Sudah? Bisa dipahami? Iya. Di mana di sini ibu akan menjelaskan sedikit tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu hampir mirip dengan sebuah peraturan kelas. Peraturan kelas itu adalah yang dibuat oleh sekolah. Caranya, ya di sekolah ini peraturannya tidak boleh memakai sepatu selain dari warna hitam. Jadi kita sebagai peserta didik, kita sebagai pelajar, kita harus memakai sepatu warna hitam. Karena apa? Itulah peraturan-peraturan sekolah yang sudah ada, ya, yang harus kita patuhi. Nah, jadi kalau di sini tentang keyakinan kelas, ya anak ibu semuanya, keyakinan kelas ini hadir dalam diri kita sendiri, ya, hadir dalam jiwa kita, diri kita sendiri tentang sebuah keyakinan kelas ini. Di mana di dalam keyakinan kelas ini harus adanya rasa tanggung jawab yang akan kita buat di dalam diri kita sendiri, ya, yang akan kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Tentang itulah yang disebut dengan keyakinan. Baiklah anak ibu semuanya, di mana di sini tentang contoh keyakinan kelasnya, ya, contohnya seperti ini. Tidak boleh membuang sampah di area sekolah atau di area kelas kita. Berarti itu adalah sebuah peraturannya. Tidak boleh membuang sampah di kelas ataupun di luar sekolah. Itu adalah peraturan. Nah, kalau kita buat ke dalam keyakinan kelas kita, kalau di dalam keyakinan kelas berarti apabila tidak boleh membuang sampah itu samanya dengan apa? Buanglah sampah pada tempatnya, atau mendisiplinkan kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya baik anak ibu semuanya, berarti sudah paham ya, sudah mengerti semuanya tentang di mana itu keyakinan kelas. Nah di sini keyakinan kelas yang bersifat budaya positif tidak boleh menggunakan kata tidak.
dan tidak boleh menggunakan kata jangan. Itulah perbedaannya budaya positif dalam keyakinan kelas yang akan kita buat hari ini. Ya Bapak Anak Ibu semuanya, baik? Paham? Ya. Nah, kalau sudah mengerti, di sini Ibu akan memberikan kertas kepada anak Ibu semua tentang keyakinan kelas kita nanti yang akan anak Ibu buat. Ini Ibu bagikannya tentang kertas yang akan kita tulis tentang keyakinan kelas. Dan satu lagi, ini kan ada ini labnya ya. Jadi tolong jangan dipas waktu di labnya itu di belakangnya supaya nanti bisa ditempelkan. Bantul kota yang penuh budaya, beraneka ragam seni budaya, kekayaan yang tiada duanya, sebuah warisan yang kita jaga, potensi unggulan yang bermakna, simbolis kota Bantul namanya, jadilan ketoprak campur sari, ada wayang dan banyak lainnya. Ini kotaku, ini kotaku. Ya, sekarang coba kita buat keyakinan kelas apa saja yang akan kita tuliskan di sana. Budaya yang indah, kekayaan kita, Bantul kota budaya mempesona, lestarikan seni dan budaya, warisan yang harus kita jaga, kekayaan kebanggaan kita, Bantul mempesona, lestarikan seni dan budaya, warisan yang harus kita jaga, kekayaan kebanggaan kita, Bantul mempesona. Bantul kota yang penuh budaya, beraneka ragam seni budaya, kekayaan yang tiada duanya, sebuah warisan yang kita jaga, potensi unggulan yang bermakna, simbolis kota Bantul namanya, jadilan ketoprak campur sari, ada wayang dan Ya. Baiklah anak Ibu semuanya, tentang keyakinan kelas tadi yang sudah kita anak Ibu buat, apakah sudah selesai semuanya? Sudah selesai. Berarti sudah bisa kita tempelkan ke depannya. Nah, sekarang secara bergiliran mulai dari sana, coba kita tempelkan ke depan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Silakan Nak. banyak lainnya. Ini kotaku, ini kotaku. Budaya yang indah, kekayaan kita, Bantul kota budaya mempesona, lestarikan seni dan budaya,
keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama, yang kita sepakati bersama-sama ya antara ibu dengan anak ibu semuanya. Baiklah anak ibu, di sini ibu akan membacakannya tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh ibu semua. Di sini tentangnya keyakinan kelas kita harus selalu adil sama teman, menghormati guru dan teman-teman, dan kita harus jujur dan melakukan atau berkata sesuatu. Yang kedua, saling menghormati, saling menghargai, saling bersama menyapa. Selanjutnya, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai, nggak boleh membuli teman. Ya, memakai pakaian sesuai dengan akhirnya menghormati dan menghargai guru. Dan selalu berbuat jujur, membuang sampah pada tempatnya, memakai pakaian sekolah sesuai dengan harinya, buanglah sampah pada tempatnya ya. Baik semuanya ya, berarti anak ibu sudah paham tentang sebuah keyakinan kelas. Baiklah, di sini kita ambil yang sudah keyakinan kelasnya yang sama. Nanti kita satu lagi. Ya, yang pertama saling menghormati, saling menghargai, saling menyapa. Oh ya, di sini udah ada ya. Nah, kita ambil yang ini. Di sini juga menghargai boleh ya. Kita ambil ini ya. Oh iya, ini tetap. Iya, di sini juga tetap. Iya, ini apa lagi udah. Nah, ini sudah sesuai dengan yang ini. Iya, nah ini juga kita angkat, ini juga sama tadi ya. Iya, ini kita masukkan ke atas, ini juga. Ini terbalik tadi ya cara pemasangannya. Ini ke sini, ini juga ke sini. Tukar ini sebentar. Sama. Ya, baiklah anak ibu. Di sini kita sudah menyepakati tentang keyakinan kelas kita. Sudah kita sepakati bersama. Ada berapa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketujuh ini nanti tentang keyakinan kelas kita akan kita tampilkan di sini. Itu adalah tentang keyakinan kelas yang tidak akan kita apa? Tidak akan kita langgar. Nah, tidak boleh kita langgar lagi karena apa? Peraturan kelas kita sudah kita jalankan. Ingat ya, karena peraturan kelas itu hadirnya dalam diri atau tanggung jawab kita sebagai anak sekolah. Baiklah anak ibu semuanya, karena di sini sudah ada tadi tentang keyakinan kelas kita. Ibu akan memberikan sebuah kesepakatan, yaitu adanya tanda tangan yang harus kita tanda tangani. Ya, nanti ke depan satu-satu untuk menandatangani. Simbolis kota Bantul namanya, Jatilan ketoprak campur sari, ada wayang dan banyak lainnya. Ini kotaku, ini kotaku. Budaya
sepakati bersama-sama dan sudah kita ambil sebagai buktinya yaitu tanda tangan kita bersama ya antara ibadah ibu dengan ibu tentang kesepakatan yang sudah kita buat di sini. Nah, baiklah anak ibu, cukupkan sampai di sini dulu ya. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisan yang harus kita jaga, kekayaan kebanggaan kita, mampu mempesona. Perkenalkan, nama saya Lani Ognifa Edah dari kelas 8 SMPN 52 Kutu. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dari kelas 8. Nama saya Ahmad Farhan, kelas 8 dari SMPN 52 Kutu. Perkenalkan, nama saya Mulya Basir dari kelas 8 dari SMP 52 Kutu. Lestarikan seni dan budaya, warisan yang harus kita jaga. Senang sekali. Sangat bersemangat. Sangat bersemangat. Sangat penting. Sangat penting. Iya, sangat penting. Iya, sangat penting. Satu kota yang penuh budaya, beraneka ragam seni budaya, kekayaannya tiada duanya, sebuah warisan yang kita jaga. Karena menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita lebih disiplin. Karena dapat menghargai orang lain, agar membuat kita lebih baik lagi. Potensi unggulan yang